Inilah cara membuat kandang ayam terdiri dari anyaman bambu di atas balong ya. Praktis dengan cara 15 menit bisa jadi. Pertama ya yang harus disiapkan adalah anyaman bambu seperti ini yang sudah dipersiapkan dari semula ukurannya maupun bentuknya. Yang pertama-tama adalah kita bikin dulu anyaman bambunya seperti ini ya. Ini dibikin beberapa buah sesuai dengan kebutuhan berapa kandang yang akan kita bikin. Dengan cara membuat kandang seperti ini ayam akan menjadi sehat. Nah ini caranya. Lalu itu bukti-buktinya seperti ini yang sudah selesai dibikin. Kemudian kita siapkan alat-alat anyaman bambunya ya, sudah lengkap semuanya, tinggal kita tempelkan di bagian pasok ya. Nanti ini pasok yang sudah disiapkan di atas permukaan air di atas balong ya. Nah ini yang sudah jadinya seperti ini, yang siap dirangkai. Artinya ini hanya terdiri rangkai. Ini sangat mudah sekali membersihkannya ya. Cara membersihkannya jadi praktis sekali ya. Menjaga supaya ayam tetap sehat, terhindar dari berbagai jenis penyakit. Nah, mudah sekali, praktis. Lalu kita sekatnya kita pasang di tengah. Caranya adalah dengan cara menggunakan tali ya, bisa menggunakan tali untuk memperkuatnya atau juga bisa menggunakan kawat ya. Nah, dengan tali juga mudah. Yang penting tujuannya adalah supaya sekat ini bisa kuat menempel, dan ketika kita akan membongkarnya mudah, praktis untuk membongkarnya, karena ini sifatnya adalah kandang ayam yang bisa dibongkar pasang dalam waktu relatif singkat. Nah ini cukup praktis, cukup sangat rapih ya. Diikat dengan kawat boleh ya, diikat dengan tali juga bisa. Nah lalu kita pasangkan bagian pinggirnya, kita pasangkan dengan cara memasukkan salah satu ujung ya, ada dua ujung di situ, dimasukkan aja ke lubang bambu yang sudah tersedia atau dipasak bambu yang sudah tersedia, lalu diikat lagi dengan menggunakan kawat ya. Nah kelihatannya sangat praktis sekali. Nanti saudara-saudara bisa mempraktekannya seperti ini ya. Dan ini sudah ada lubang-lubang ventilasinya ya. Kemudian bagian atasnya tinggal disiapkan juga anyaman bambu yang lebih lebar, lebih panjang. Tujuannya untuk menutup dua bagian kandang ayam sekaligus. Nah manakala musim hujan itu bisa ditutup dengan terpal bekas seperti ini ya, sudah cukup itu. Jadi ayam akan terlindung terutama dari pengaruh cuaca, terutama dingin, karena ini sifatnya di atas air, jadi harus tertutup. Nanti bisa penutupnya bisa sebagian atau keseluruhan kandang ditutup dengan terpal. Nah ini bambu atau patok bambu yang sudah disiapkan. Kita praktekkan satu lagi seperti ini prakteknya. Tinggal merangkai-rangkai saja ya. Nah cari bagian yang pas. Nah berarti pasnya seperti ini ya. Nah ini alasnya juga tentunya bisa kita bongkar pasang lagi ya, manakala akan membersihkan kandang ayam sangat mudah membongkarnya. Biasanya pembongkaran atau pembersihan kandang ayam ini dilakukan totalnya yang harus kita bersihkan keseluruhan itu bisa sebulan sekali. Tapi kalau hanya untuk membersihkan bagian-bagian tempat
alas kandang ayam dari kotoran-kotorannya, itu cukup kita membersihkannya tiap hari atau 2 hari sekali juga nggak apa-apa, karena kita hanya membongkar bagian-bagian atasnya aja, tutupnya. Wah, ini kecelakaan ini, jangan ditiru ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita coba lagi. Nah, caranya seperti ini ya, hati-hati kepleset, karena biasanya kalau di pinggir kolam itu licin ya, ada bagian-bagian yang licin, hati-hati. Nah, nanti ini bisa dirapikan ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah cara praktis di mana kita tidak bersusah payah mengurus kandang ayam. Terutama problem utamanya kalau kita punya kandang ayam ini suka menimbulkan bau ya, bau ke sekitar lingkungan. Tapi kalau kita rajin membersihkan kandang ayam dan kita bikin kandang ayam sepraktis mungkin, bisa bongkar pasang seperti ini kandang akan terawat dengan baik, tidak akan menimbulkan bau, karena kotoran yang ada pada kandang ini kalau kita bersihkan itu bisa langsung turun, terjatuh ke dasar kolam ya, ke kolam. Lalu kita kalau ikan yang sudah ada di kolam itu cepat sekali, itu besarnya, gemuk-gemuk ya, cepat tumbuh berkembangnya ya. Kalau kita punya ikan di situ, wah, kita tidak perlu memberikan pakan ikan, cukup dengan kotoran-kotoran atau sisa-sisa makanan ayam juga sudah cukup ya, sudah cukup. Sebulan 2 bulan biasanya ukuran ikan akan cepat tumbuh besar dan bisa kita konsumsi dan bisa dijadikan sebagai usaha produktif di rumah ya. Nah, jadi caranya seperti inilah gitu ya. Bikin kandang nggak usah repot-repot dari kayu-kayu yang mahal ya, tapi kita gunakan aja bambu-bambu bekas yang sudah rapuh sekalipun masih bisa nih ya. Nah, ini seperti ini. Nah, termasuk ini tutup kandang juga sudah sangat praktis disiapkan dengan cara menyiapkan satu papan yang bisa menutupi lubang daripada anyaman bambu tersebut. Nah, bentuknya seperti ini, rapih ya. Di atasnya sama dengan anyaman bambu ditaruh seperti ini, dan nanti tinggal lubang-lubang yang di atas maupun yang di pinggir-pinggir kandang ini bisa ditutup dengan plastik saja atau terpal. Yang jelas jangan sampai ayam kena langsung angin ya, angin malam biasanya kurang bagus untuk perkembangan kesehatan ayam, suka cepat sakit dan cepat mati. Karena ini saya punya ayam itu cukup bagus perkembangannya dengan cara seperti ini. Pembikinan kandangnya praktis ya. Dan ini jarang orang mempraktekkan pembikinan kandang ayam seperti ini ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini cara membuat kandang ayam, ini hasil akhirnya ya. Ini bisa ditaruh di atasnya untuk supaya tidak kena air manakala musim hujan, bisa ditutup dengan bahan bekas juga, plastik, ini plastik yang tidak ada lubangnya, sudah cukup. Lalu kita coba rangkai lagi ya, caranya seperti ini ya. Ini sebagai pembatas kandang dengan kandang, taruh lagi seperti itu. Nanti saya akan terangkan cara kedua ya. Cara kedua untuk supaya pinggir-pinggir kandang ayam ini bisa tersusun rapi, ini bisa disusun dan dirangkai di darat ya, di darat saja, kita rangkai saja sebelum dipasangkan ya. Semua bagian diikat dengan kawat beton ya, yang
mudah dan murah, bisa dicari di material-material bangunan. Nah, caranya seperti ini, bagian atas dan bawah saja yang diikat, lalu kita pasangkan lagi bagian yang sebelah sisi sebagian kanannya ya. Kita pasangkan lagi lalu diikatkan kembali, diikatkan dengan kawat maupun dengan benang atau dengan tali-tali bekas juga bisa ya. Yang penting tujuannya adalah mudah dibongkar pasang ya, karena ayam, seberapa kuatnya ayam nggak akan bisa mendobrak cara seperti ini ya, cara pengikatan seperti ini. Jadi sudah cukup seperti ini, bisa kita bikin serapih mungkin. Jadi waktu saya bikin kandang ini, modalnya ini cuman kita siapkan paku, kemudian bambu-bambu bekas ya, bekas-bekas pagar yang sudah terpakai, itu masih manfaat daripada kita bakar. Kita jadikan saja kandang ayam ya, untuk memulai usaha peternakan ayam kita di pekarangan rumah kita, di belakang rumah kita, atau kalau kita punya balong atau empang atau kolam ya, kita bisa bikin kandang ayam di atas balong, disebut kalau dalam Sundanya longyam ya. Nah, mari ikuti ya video ini dengan cara seperti ini, lebih praktis ya. Kalau sudah kita menempelkan bagian alas kandang, berarti kita susun saja bagian-bagian kandang yang lainnya, yaitu sekat-sekat bagian pinggiran-pinggirannya seperti ini. Cukup menggunakan dengan tali atau kawat beton ya. Nah, ini bagian untuk pintu masuk keluar ayam ya, seperti ini sudah cukup ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini bisa dimulai cara praktis pembikinan balong seperti ini oleh saudara-saudara penonton sekalian yang budiman, untuk senantiasa bikin kreativitas setiap hari bagaimana cara membuat kandang ayam. Di atasnya tidak perlu pakai bahan-bahan yang mahal, kita pergunakan aja bahan-bahan bekas, ada plastik-plastik bekas atau ada lempengan-lempengan plastik yang sudah tidak terpakai ya, kita manfaatkan, karena tujuan utamanya bagaimana kita menjadi peternak yang kreatif ya, memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai ya. Jangan sampai mubazir, dalam agama disebutnya ya. Nah, ini cara seperti inilah, jadi cukup praktis sekali ya. Nah, sudah selesai. Jadi untuk kandang ayam ini bisa mewadahi ayam. Nah, ini ayam-ayam saya terlihat sangat sehat-sehat ya. Ini ada puluhan ayam saya ya, yang lainnya sedang bermain di halaman orang lain tuh. Nah, ini nih, ini ayam-ayamnya sangat sehat karena terawat ya. Terutama kalau memelihara ayam itu harus dihindari daripada kotorannya sendiri. Kotoran ayam jangan sampai bau. Demikian.